Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Love Church Family. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita persembahkan yang terbaik bagi Allah kita dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, apabila di hari-hari ini kami mengalami begitu banyak kesedihan, begitu banyak pergumulan, dan kami merasakan bahwa banyak guncangan yang terjadi dalam hidup kami dan sekitar kami saat ini. Tapi kami mau menghadapkan wajah kami dan mata kami hanya fokus kepada Engkau Tuhan. Engkaulah perisai, Engkaulah kekuatan kami, dan Engkau yang meneguhkan setiap langkah kami. Sebab itu kami tak perlu takut, sebab kami berjalan bersama denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang meriah dan katakan, Dialah Allah perisai hidup kita. Hey. Mari menari bagi Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhanlah perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Bersama-sama kita katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku.
Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Tengah badai hidup, ada Engkau yang menuntun dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh. Sekali lagi katakan, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kaulah kemenangan hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang perkasa. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Haleluya. Hey, hey. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami telah memuji, memuliakan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami telah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah setiap hati dan pikiran kami, agar supaya kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kehidupan kami. Firman-Mu adalah pemulihan buat kehidupan kami. Firman-Mu adalah perjalanan kompas untuk kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu, urapi kami semua, baik kami yang ada di sini maupun setiap umat Tuhan yang mendengarkannya melalui online. Biar kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Yudas pasal yang ke-1. Ya, Yudas hanya satu pasal. Yudas 1 ayat yang ke-11. Yudas pasal 1 ayat yang ke-11. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai Alkitab boleh buka bersama saya di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dari ayat pembacaan firman Tuhan Yudas 1 ayat yang ke-11, saya beri tema untuk kita semua pada hari ini, penyakit-penyakit rohani yang berbahaya. Saya ulangi, penyakit-penyakit rohani yang berbahaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Yudas ini, surat Yudas ini ditulis oleh Yudas sendiri sebagai Rasul Kristus. Siapakah Yudas itu? Yudas adalah salah seorang adik dari Yesus secara jasmani. Saya ulangi, Yudas adalah seorang adik dari Yesus secara jasmani atau lahiriah. Setelah Maria melahirkan seorang yang bernama Yesus, dan kemudian Yesus melahirkan juga Maria melahirkan anak-anak berikutnya setelah Yesus lahir. Yesus lahir itu dari roh, tetapi Yudas itu secara lahiriah. Dan oleh karena itu Yudas adalah salah seorang adik dari Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-55. Matius pasal 13 ayat yang ke-55 dikatakan demikian. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Nah, Judas adalah seorang adik daripada Yesus secara lahiriah. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Ayat yang ke-1 dikatakan, dari Judas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan,
Judas adalah seorang rasul Kristus yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dan dipakai Tuhan untuk menentang ajaran-ajaran palsu yang sedang menyebar pada saat itu. Sehingga Rasul Judas sebagai hamba Kristus dapat menyatakan kebenaran kepada umat Tuhan pada saat itu, agar umat Tuhan tetap tegar, tetap kuat, dan tidak mudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran palsu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini juga menjadi pembelajaran buat setiap kita untuk hari ini. Kita belajar apa penyakit rohani yang berbahaya itu. Salah satu ayat yang ditekankan oleh Rasul Kristus, Judas menekankan, ayat yang ke-11 yang telah kita baca hari ini. Ada 3 penyakit rohani yang berbahaya. Dan penyakit rohani yang berbahaya ini tidak hanya untuk setiap kita, tetapi juga untuk semua orang. Karena penyakit-penyakit rohani ini bisa menghambat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Penyakit-penyakit rohani ini bisa menghalangi kita untuk tidak bisa mengalami hadirat Tuhan. Jangankan mengalami hadirat Tuhan, melihat sorga, bahkan masuk sorga pun tidak bisa. Karena virus yang sangat berbahaya adalah penyakit-penyakit rohani. Tetapi kadangkala sebagai orang percaya, kita kadangkala tidak sadar akan hal ini. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita akan belajar bersama-sama apa penyakit-penyakit rohani yang berbahaya itu. Bapak Ibu, kalau saudara sakit secara fisik, itu tidak akan menghambat saudara untuk datang kepada Tuhan. Kalau saudara secara fisik, kalau mengalami sakit, itu tidak menghambat saudara untuk mengalami hadirat Tuhan. Ketika saudara punya kaki putus, itu tidak menghambat saudara untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ketika mata saudara buta, itu tidak menghalangi saudara untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ketika saudara tangan sebelah putus, itu tidak menghalangi saudara untuk masuk dalam kerajaan sorga. Bukan berarti saudara harus putus tangan. Tetapi setiap kita sebagai orang percaya harus menjadi orang percaya yang harus waspada terhadap penyakit-penyakit rohani. Karena penyakit rohani adalah virus yang sangat berbahaya untuk setiap kita mengalami hadirat Tuhan. Seorang pun tidak bisa mengalami hadirat Tuhan, apalagi masuk dalam kerajaan sorga. Dan oleh karena itu, hari ini kita akan bahas bersama-sama, belajar bersama-sama bagaimana dan apa penyakit-penyakit rohani yang berbahaya itu. Poin yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Wow. Celakalah mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Penyakit yang berbahaya, penyakit rohani yang sangat berbahaya dalam hidup ini, poin yang pertama adalah penyakit Kain atau virus Kain. Virus Kain dapat menghalangi seseorang untuk masuk dalam
masuk dalam kerajaan sorga. Virus Kain menghambat seseorang untuk menikmati hubungannya dengan Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan virus Kain ini. Apa itu virus Kain? Virus Kain adalah virus yang sangat berbahaya. Kita boleh melihat di hari ini virus-virus yang begitu berbahaya hari-hari ini yang bisa menyebabkan kita kematian. Virus corona. Virus apa lagi? Macam-macam virus yang ada di muka bumi ini. Bisa membuat kita menjadi orang yang mengalami kematian dalam hidup ini. Tetapi saya mau beritahu bahwa virus yang paling berbahaya dari semua virus yang ada di muka bumi ini adalah virus Kain. Apa itu virus Kain? Virus Kain adalah iri hati. Virus Kain adalah kebencian. Virus Kain adalah dendam. Virus Kain adalah orang yang selalu memiliki niat jahat terhadap orang lain. Dan virus Kain ini adalah penyakit yang paling tertua di muka bumi ini. Di mana virus Kain ini menguasai kehidupan Kain. Sehingga akhirnya Kain harus membunuh adiknya Habel. Dan oleh karena itu dalam Kejadian pasal yang ke-4 dikatakan demikian. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 8 dikatakan demikian. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, penyakit rohani yang berbahaya adalah penyakit Kain. Seseorang jika dikuasai oleh kedendaman, seseorang ketika dikuasai oleh iri hati, maka dia akan berniat jahat terhadap seseorang. Dan kita boleh belajar bagaimana Kain bisa membunuh adiknya Habel. Dia bisa membunuh adiknya Habel karena dia iri hati. Akibat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi iri dan membunuh adiknya Habel. Ini menjadi satu pembelajaran untuk setiap kita umat Tuhan. Khususnya di gereja Love Church, agar supaya setiap kita harus mewaspadai yang namanya virus Kain ini. Karena virus Kain merupakan penyakit yang sangat berbahaya, baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk orang lain. Dan oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, pastikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak perlu menjadi orang yang mengkambing hitamkan orang lain. Karena virus ini adalah virus yang sangat berbahaya. Dan saya percaya orang-orang yang memiliki iri hati, orang-orang yang memiliki kedendaman, orang-orang yang memiliki niat-niat yang jahat terhadap orang lain,
dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, tidak akan pernah dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kepada Kain, supaya Kain harus menjaga hatinya, supaya hatinya tidak panas terhadap adiknya Habel. Tetapi akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kebencian, kedendaman, amarah menguasai hidupnya, sehingga akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Dan kita boleh melihat hari-hari ini dunia di mana kita berada, di mana kita tinggal, begitu banyak terjadi kematian karena banyak terjadi pembunuhan akibat iri hati. Kenapa roh pembunuhan ini begitu kuat di dunia ini? Dan kita boleh melihat begitu banyak kematian-kematian yang terjadi akibat daripada pembunuhan. Kita boleh melihat di berita-berita, di medsos, di televisi, begitu banyak korban. Oleh karena pembunuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua agar supaya kita menjadi orang-orang yang harus menjaga hati tetap bersih di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang memiliki hati yang bersih bisa mampu untuk mengasihi orang lain. Orang-orang yang memiliki hati Tuhan mampu untuk mencintai sesama, satu dengan yang lain. Oleh karena itu jangan izinkan roh kebencian, roh kedendaman menguasai hidup kita. Karena itu adalah penyakit yang sangat berbahaya di dalam kehidupan ini. Itu poin yang pertama. Apa penyakit rohani yang berbahaya yang pertama? Adalah penyakit Kain. Kain berbicara tentang iri hati, dendam, bahkan sampai pembunuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dikatakan demikian. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Virus rohani kedua yang sangat berbahaya adalah virus Bileam. Apa itu virus Bileam? Virus Bileam berbicara tentang upahan. Virus Bileam bicara tentang ketamakan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Siapa itu Bileam? Bileam adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Seorang nabi yang ketika dia mengucapkan berkat, maka berkat itu terjadi. Seorang nabi yang ketika dia mengucapkan kutuk, maka kutuk itu terjadi. Dan ini terjadi sepanjang perjalanan kehidupan daripada Bileam. Bileam dipakai Tuhan sebagai seorang nabi yang bisa menyatakan berkat. Kalau saudara hari ini begitu banyak nabi-nabi, kalau ada yang seperti Bileam, saya percaya gereja penuh. Gereja cari orang-orang seperti Bileam. Karena Bileam memang adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan. Setiap dia mengucapkan berkat, maka berkat itu terjadi terhadap bangsa Israel. Dan ketika ada peperangan melawan Moab,
Balak memakai raja Moab. Balak seorang raja Moab memakai Nabi Bileam untuk mengutuk Israel. Karena raja Moab ini percaya bahwa apapun yang dikatakan oleh Bileam itu akan terjadi. Kalau dia mengucapkan berkat, maka berkatlah yang terjadi. Kalau dia mengucapkan kutuk, maka kutuklah yang terjadi. Maka Balak memanfaatkan Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi karena Tuhan mengendalikan kehidupan Bileam, maka setiap apa yang dia ucapkan selalu keluar berkat, bukan kutuk. Sebab apa? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita bangga kalau di Indonesia apabila kalau ada seorang nabi, maka pasti banyak yang berduyun-duyun datang untuk dinubuatkan. Supaya kalau dia berhasil, kalau dia dikutuk, terkutuk. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, tapi dia punya kekurangan, saudara. Dia kelebihan dipakai Tuhan. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya di mana? Dia menjadi nabi yang tamak. Dia menjadi seorang nabi yang upahan. Bahkan sampai dia jatuh dalam dosa. Perzinahan, percabulan dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hati-hati. Kalau saudara dipakai Tuhan dalam dunia musik, jagalah kekudusan. Kalau saudara dipakai Tuhan dengan suara yang merdu, jagalah kekudusan. Kalau saudara dipakai Tuhan dalam khotbah, jagalah itu. Kalau saudara dipakai Tuhan sebagai apapun di dalam pelayanan, saudara jaga supaya karunia itu menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Dalam hal ini, Bileam menjadi tersesat. Bileam menjadi binasa. Karena dia menjadi nabi yang tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tetapi dia fokus kepada mamon. Dia fokus kepada harta. Dia fokus kepada hal-hal dunia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau saudara dipakai Tuhan dalam hal apapun, jangan pernah saudara sombong. Tetap saudara andalkan Tuhan dan biarlah Tuhan pakai saudara. Supaya jemaat Tuhan khususnya di Love Church menjadi jemaat yang mempermuliakan Tuhan. Dan melalui kehidupan saudara banyak orang diberkati oleh Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Apa penyakit-penyakit rohani yang ketiga? Penyakit rohani yang ketiga adalah dalam ayat yang ke-11 bagian C. Dikatakan demikian. Mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyakit rohani yang ketiga adalah penyakit Korah. Apa itu penyakit Korah? Penyakit Korah adalah pemberontakan. Pemberontakan. Pemberontakan terhadap pemimpin. Pemberontakan terhadap Musa sebagai seorang pemimpin. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 dan 2 dikatakan demikian. Korah bin Yesar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan Om bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang
untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin yang utama itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, penyakit rohani yang ketiga adalah penyakit virus Kora. Dan virus Kora berbicara tentang pemberontakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, virus ini adalah virus yang sangat berbahaya yang kadangkala bisa terjadi kepada siapa saya dan di mana saja. Baik di dalam gereja, baik di dalam dunia politik, baik di dalam dunia pelayanan, baik di dalam dunia persekutuan, baik di dalam lingkungan manapun. Ini bisa terjadi dan sering terjadi, di mana setiap bawahan-bawahan seringkali tidak menghormati, tidak menghargai, tidak tunduk dan hormat kepada pemimpin. Dan Kora ini adalah seorang yang sangat pandai di dunia puisi. Dia pintar. Bahkan kalau boleh saya katakan, Kora ini lebih pintar daripada Musa. Tetapi sebagai bawahan, dia tidak menghargai pemimpinnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sehebat apapun saudara, kepintaran yang saudara miliki, keahlian yang saudara miliki, skill yang saudara miliki, bahkan sampai pendidikan yang saudara miliki, saudara, ketika saudara ada di bawah kepemimpinan seseorang, maka hargailah pemimpin tersebut. Seharusnya Kora harus kerjasama dengan Musa, dan kalau saya percaya Kora bekerja sama dengan Musa, maka itu akan menjadi sebuah sinergi yang luar biasa. Maka itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, yang bisa dapat mampu menjalankan tugas apapun. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Love Church, jemaat-jemaat Tuhan Love Church, ini menjadi satu pembelajaran buat setiap kita. Bahkan mungkin bukan juga cuma hanya jemaat Love Church, tapi untuk menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa sebagai bawahan harus bisa tunduk dan hormat terhadap pemimpin. Jangan berontak, jangan gosip, jangan jelekin pemimpin saudara. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, kalau saudara mau dipercayakan Tuhan, saudara harus hargai pemimpin saudara. Kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan Love Church, kita harus sebagai pelayan-pelayan Tuhan Love Church, kita harus junjung tinggi terhadap pemimpin kita, gembala kita, supaya apapun yang kita lakukan dan kerjakan bisa menjadi berhasil. Saudara punya keahlian apapun, saudara sumbangkan itu, gunakan itu untuk mempergunakan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Jangan seperti Kora. Kora walaupun dia pintar, tapi dia berontak. Dan apa yang terjadi dalam hidup Kora dan semua pengikut-pengikutnya, nasibnya tidak bagus. Dan saya mau katakan kepada setiap kita hari ini, bahwa setiap orang-orang memberontak terhadap pemimpin akan memiliki nasib yang buruk. Dia tidak akan memiliki nasib yang baik di dalam kehidupannya. Dan kita boleh melihat
Itu terjadi dalam kehidupan Korah dan semua yang mengikuti Korah. Ayat yang ke-32 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, seandainya Korah menjadi orang yang menghormati pemimpin, menghargai pemimpin, bahkan menjadi sinergi dengan Musa, maka saya percaya dia menjadi orang yang berhasil. Dan saya boleh melihat nasib daripada orang-orang yang berontak tidak pernah menjadi orang yang berhasil di dalam hidupnya, dalam keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, seluruh garis keturunan tidak pernah menjadi orang-orang yang berhasil. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang menghargai, menghormati pemimpin kita. Kalau saudara dan saya dipercayakan berada di bawah kepemimpinan Sipki Priyatelna sebagai gembala kita, maka kita wajib untuk menghormati dia sebagai pemimpin kita. Kita harus hormati dia, kita harus hargai dia, bahkan kita mendukung dia dalam segala program-program dalam pelayanannya, segala visi misinya, supaya kehidupan kita pun boleh melihat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan bersama dengan pemimpin pasti menjadi berhasil. Begitu banyak program dalam gereja maupun yayasan melalui pemimpin kita yayasan, pemimpin kita Sipki Priyatelna. Telah dibuka sekolah, love school di Parung Panjang, telah dibuka House of Restoration, telah dibuka gereja. Mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu mendukung Pak Gembala kita, supaya lewat kehidupan kita Yesus dipermuliakan. Jangan kita menjadi orang yang berontak terhadap pemimpin. Musa sekalipun bodoh, tapi dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Seharusnya Korah mendukung Musa, menopang Musa dengan kelebihannya, dengan kepintarannya untuk dapat mendukung Musa membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Namun itu tidak dilakukannya. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh orang-orang yang mengikuti Korah dan seisi rumah, harta, istri, anak-anak, semua ditelan bumi. Mungkin kita tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita mungkin tidak mengalami seperti yang dialami oleh Korah dan semua pengikut-pengikutnya ditelan bumi. Tetapi siapapun saudara dan saya, kalau hidup kita menjadi orang yang memberontak terhadap siapapun yang menjadi pemimpin kita, maka nasib kita tidak akan menjadi baik. Anak-anak, dengar baik-baik. Jangan pernah lawan orang tua, karena orang tua adalah pemimpin. Orang tua adalah orang tua saudara yang harus dihormati, yang harus dihargai. Ini penting sekali. Seorang ibu, seorang ayah adalah pemimpinmu. Karyawan,
pemimpin, saudara harus hargai. Harus ada kerjasama, bahu-membahu, agar supaya kerajaan Tuhan ditegakkan di muka bumi ini. Supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu, jadi ada 3 penyakit rohani yang berbahaya. Poin yang pertama, virus Kain. Kedua adalah virus Biliham. Dan ketiga, virus Korah. Bapak Ibu, di akhir khotbah saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi. Di depan saya ada 3 gelas air. Pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama, ini tong, namanya tong sampah. Kedua, ini namanya tong air. Yang ketiga, namanya tong anggur. Tong sampah digunakan untuk mengisi sampah. Tong air digunakan untuk mengisi air. Tong anggur digunakan untuk mengisi anggur. Sampah, Bapak Ibu, kalau tempat sampah ini diisi dengan berbagai sampah, maka siapapun yang melewatinya baunya busuk. Gak enak dicium. Gak enak dihirup. Kenapa? Karena bau sekali. Makanya kebanyakan orang menghindar dari tempat sampah. Kenapa? Karena tempat sampah itu sangat bau dan tidak enak untuk dihirup di sana. Nah, Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan kekristenan ada 3 tipe kekristenan. Kekristenan yang pertama adalah kekristenan sampah. Kekristenan yang kedua adalah kekristenan air. Kekristenan yang ketiga adalah kekristenan anggur. Air itu dibutuhkan manusia setiap hari. Anggur dibutuhkan orang di saat acara-acara tertentu, pesta-pesta, karena anggur ini rasanya manis. Disediakan untuk tamu-tamu tertentu, disediakan untuk orang-orang penting. Bahkan mungkin juga kita bisa menggunakan untuk menikmatinya di rumah kalau ada anggur. Jadi saudara, anggur dan air ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena ini adalah kebutuhan hidup. Sedangkan sampah itu dihindari orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, orang Kristen yang suka menjadi Kristen sampah itu seperti yang tadi kita dengar firman Tuhan ini. Iri hati, cemburu, dendam, marah, serakah, tamak, memberontak, tidak menghargai orang, menggosip, menjelekkan, banyak hal yang negatif. Nah, itu adalah orang-orang Kristen sampah. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, saudara ada di posisi mana? Saudara ada di posisi sampah, saudara ada di posisi air, atau saudara ada di posisi anggur? Harapan dan doa saya untuk kita semua, khususnya di gereja Love Church, agar supaya kita menjadi orang Kristen yang seperti air, yang bisa membuat orang lain segar, bisa membuat orang lain terbangun, yang bisa membuat orang lain merasa bahagia ketika saudara dan saya ketemu. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang Kristen, saudara harus menjadi Kristen anggur. Kalau Kristen anggur pasti disukai oleh semua orang. Why? Karena manis. Air sangat dibutuhkan orang setiap hari. Anggur dibutuhkan orang karena manis. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen sampah
yang suka ngomel, yang suka gosip, yang suka melakukan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan ini. Tapi hendaklah kita menjadi anggur dan kita menjadi air, dan yang kedua kita harus menjadi anggur. Supaya dimanapun kita berada, setiap orang yang jumpa dengan kita, mereka boleh mengalami kelepasan, mereka boleh mengalami pemulihan, mereka boleh mengalami kemanisan di dalam kehidupan kita. Why? Karena di dalam kita ada Kristus. Sebab Kristus berkata, akulah air hidup. Yesus berkata, anggurlah pokok anggur. Mari kita menjadi air dan anggur, supaya dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi banyak orang dan Kristus dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Bapa, ajar kami supaya kami menjadi orang-orang yang tidak seperti Kain, tidak seperti Bileam, tidak seperti Korah, ya Tuhan. Ajar kami jemaat Tuhan, khususnya di gereja Love Church, semua para pelayan, jemaat-jemaat Tuhan, menyatakan kasih Kristus dimanapun kami berada, ya Tuhan. Sehingga di balik kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak hamba berdoa menyerahkan gembala sidang kami, Pak Sipki Priyatelna, Ibu Gembala dan seluruh tim pastoral. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada dimanapun hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Apapun pergumulan umat-umat-Mu, Tuhan, Engkau mendengar dan menjawabnya, ya Tuhan. Jika ada di antara umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Jika ada di antara umat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Jika ada di antara umat-Mu yang mengalami pergumulan berat dalam hidup, Tuhan berikan kelepasan dalam nama Yesus. Supaya kehidupan umat-Mu boleh melihat pembelaan Tuhan, boleh melihat mujizat Tuhan, boleh melihat kesembuhan daripada Tuhan, boleh melihat jalan keluar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh pemerintahan kami, baik Tuhan Presiden, Wakil Presiden dan seluruh kabinet Indonesia Maju, bahkan menteri-menteri dan seluruh jajaran, bupati, gubernur-gubernur dan seluruh jajaran, bupati-bupati dan seluruh jajaran, wali kota dan seluruh jajaran, dari pemerintah pusat sampai daerah-daerah di seluruh republik ini. Tuhan, Engkau memberkati agar supaya mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan mensejahterakan masyarakat, ya Tuhan. Supaya di tengah pandemi ini, Tuhan, Engkau memberkati seluruh para tenaga medis, agar supaya mereka boleh dapat menangani semua para pasien yang ada, ya Tuhan. Berikan hikmat, berikan pengertian, berikan kesabaran, agar mereka tabah melayani semua pasien, ya Tuhan. Dan setiap pasien-pasien yang dilayani, Tuhan, Engkau jamah dan memberkatinya, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa, di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh program-program gereja, program-program gereja Love Church, program-program daripada Yayasan ACM, program-program daripada Yayasan Transformasi Indonesia, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati, dan seluruh para donatur-donatur yang ada, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, Engkau memberkati, ya Tuhan, berlipat kali ganda. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akhiri doa ini, Tuhan, sesuai dengan doa yang diajarkan kepada murid-murid, yaitu doa Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali menjemput kita saleh-salehnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.